Halo teman-teman, di mana saja berada, semoga selalu sehat adanya. Selamat bertemu dengan kanal pertanian Makmur John Kiblik. Kali ini saya akan menampilkan jagung-jagung yang hidup enggan, mati tak mau. Selesai menonton, tinggalkanlah kenangan untuk video sederhana ini ya teman-teman, dengan menekan tombol subscribe, suka, komen, dan bagi. Jagung-jagung yang hidup enggan, mati tak mau. Inilah sebutan yang layak kita berikan kepada hamparan jagung di lahan seluas 4 hektar ini. Mengapa demikian? Apa gerangan yang terjadi pada jagung berumur 3 bulan ini? Bolehlah kita berbicara terlebih dahulu tentang kebutuhan jagung untuk bisa hidup secara normal. 1. Air. Sekalipun jagung bukan jenis tanaman yang memerlukan banyak air untuk pertumbuhannya, seperti halnya padi, namun air tetap menjadi kebutuhan dasar untuk mereka dapat tumbuh layak. Tanpa air, jagung tidak mampu menumbuhkan diri. 2. Udara. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, jagung juga memerlukan udara untuk hidup. Berkaitan dengan ini, tentu tidak ada masalah karena mereka hidup di sawah. 3. Sinar matahari. Sinar matahari juga unsur mutlak yang tidak boleh ditolak. Kehadirannya benar-benar menentukan kelangsungan hidup jagung. Ini pun tidak menjadi persoalan karena sinar matahari tanpa penghalang langsung menyinari areal itu dari pagi hingga sore hari. 4. Unsur hara. Unsur ini didapatkan dari pupuk, baik yang bersifat kimiawi maupun organik. Semua diperlukan oleh tanaman, termasuk jagung, untuk tumbuh. Unsur ini dapat diperoleh dalam jumlah banyak dari pupuk. Karena tidak disiram dan tidak diairi, kemungkinan besar jagung-jagung tersebut pun tidak pernah diberi makan oleh pembudidaya. 5. Perawatan. Perawatan tanaman jagung mutlak dilakukan dalam banyak bentuk, misalnya mengairi, memupuk, mencegah, mengobati hama tertentu, menyiangi. Jangankan perawatan yang membutuhkan ketelatenan, ketekunan, keseriusan bertani, kebutuhan mendasar akan air dan pupuk saja tidak diberikan oleh si pemilik. Sudah nasibmu gong jagung, hidupmu ibarat kerakap tumbuh di batu, hidup enggan, mati tak mau. Lalu bagaimana dengan jagung-jagung yang nasibnya tidak diurus ini? Jawabnya, kasihan, super kasihan malahan. Mengapa itu terjadi? Ada beberapa kemungkinan penyebab yang bisa saya sampaikan. 1. Kurangnya penyiraman. Jagung-jagung di lahan tersebut mengisyaratkan bahwa mereka tidak lagi mendapatkan penyiraman dari pembudidaya, apalagi pengairan. Kebanyakan tanaman itu tumbuh kerdil walaupun umurnya sudah mencapai sekitar 3 bulan. Hanya beberapa yang mampu tumbuh agak tinggi namun tidak sempurna. Sementara yang lain tingginya sejengkal atau kurang dari itu. 2. Kurangnya perawatan. Bila pengairan saja tidak diperhatikan, apalagi soal perawatan, sama sekali tidak menunjukkan bekas perawatan yang memadai di lahan itu. Rumput-rumput tumbuh meliar dan tebal, menandakan lahan yang jarang ditangani. Teman-teman, perawatan sangatlah penting dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang baik. Tidaklah benar prinsip datang menanam dan kembali datang untuk memanen. Satu prinsip yang menggelikan dunia pertanian.
Tiga, kurangnya pemupukan. Sebagai suatu rentetan, perlakuan pemupukan juga tidak meninggalkan bekas. Terbukti tidak adanya keseragaman pertumbuhan jagung. Perbedaan satu atau dua yang mampu membesar meninggi dengan yang hidup enggan mati tak mau bagaikan bulan dan bumi. Semua seperti sawah mati tanpa petani. Mengerikan bukan? Tentu mengerikan. Pertanyaan yang terus muncul, mengapa ini mesti terjadi? Mengapa? Bukankah lokasi sawah hanya beberapa puluh meter dari sumber arus listrik yang besar? Tidak adakah usaha pembuatan sumur bor untuk pengairan setiap saat di lahan yang nilai jualnya sangat mahal itu? Selanjutnya, mari kita saksikan video selengkapnya. Jagung-jagung yang hidup enggan, mati tak mau ini sambil mendengarkan lagu untuk kita renungkan karya Ebit G. Ade yang akan saya nyanyikan. Tapi jangan lupa subscribe, suka, komen, dan bagi ya agar kanal pertanian ini makin berkembang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya tunduk sujud padanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Berusahalah agar Dia tersenyum. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat
bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya tunduk sujud padanya. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat. Selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang.